Kayak lu misalnya lagi sibuk nih sekarang, tiba-tiba ditelepon sama bini lu. Buat lu perhatian tuh bukan luka. Teleponin dulu ganggu aja. Karena buat lu lukanya bukan perhatian. Tapi kalau bini lu telepon, Bang Giman pulang dong, kenapa? Abang, Bunda lagi beliin jam tangan baru buat abang. Pulang lu belum. Karena luka lu adalah uang. Oke, mungkin balik lagi ya Bang ya. Aku mau nanya nih Bang, kan sebenarnya kita ini studi kasusnya banyak banget ya Bang ya. Ada nanti tadi ke UMKM gitu kan, tapi ke properti gitu kan. Sebenarnya tuh yang jadi permasalahan sekarang tuh e-commerce itu kadang tuh selaku penjual gitu. Aku customer gitu. Aku tuh kadang suka ragu sama barang yang ditawarkan gitu Bang. Nah itu gimana tuh Bang? Kalau suka sama suka lanjut aja. Kan suka. Bukan suka sama itu. Maksudnya kayak membangun kepercayaan gitu. Dari customer ke penjual itu gimana tuh Bang? Ya kan? Selain konten gitu. Intinya apa nih? Jadi praktisi dong, praktisi. Nanti teori beda lagi. Kan dari Abang juga kan properti gitu kan. Gimana dari Abang juga kayak ngebangun kepercayaan gitu ke customer. Tambah lagi kan seiring berjalan pun gitu kan. Gitu. Ini balik lagi mungkin nanti akan masukkan dari sisi teori ya, Mas Liar ya. Kalau balik lagi saya lakukan adalah saya berusaha semaksimal mungkin berusaha untuk tidak melakukan hard selling, tapi dengan soft selling. Hard selling maksudnya ya mungkin door to door selling ya ini Pak kita ada produk gini segala macam enggak. Makanya itulah waktu saya dengan teman, jadi kita berdua nih setup usaha ini dengan teman itu kita mau jualan sesuatu tapi kita bikinlah portal berita, jadi kita jualannya lewat berita. Kasus simpelnya kita gedor pintu orang itu bukan lewat Pak kita mau jualan ini, enggak, tapi Pak kita dari portal wartawan, dari portal media ini minta waktu Bapak untuk wawancara segala macam. Udah terkait isu apa yang kita bawa, kita diskusi. Habis itu setelah diskusi kita upload beritanya, kita lempar di website kita. Habis itu kita share linknya ke beliau. Nah habis itu bilang, oh kalian jualan ini, datang dong, gua ada kebutuhan gini-gini. Jadi kita tidak pernah, ya itu simpelnya ya. Tapi sebenarnya cara mengaplikasinya panjang sebenarnya. Seperti itu kita menarik ketertarikan orang untuk datang ke kita. Makanya itu website itu amat sangat penting untuk kita media membangun awareness orang tadi. Makanya sebenarnya jualan kita bukan di sana. Itu makanya balik lagi kayak yang saya sampaikan tadi, kita bangun awareness orang lewat, dan kita nggak hard selling, nggak jualan langsung door to door, tapi kita masuk lewat celah, memanfaatkan konsep yang saya pakai adalah memanfaatkan narsisme orang. Orang kan diwawancara akan masuk berita, portal berita akan amat senang. Pembeda kedua adalah biasa wawancara ini akan diwawancara adalah C-level atau pengambil keputusan biasanya. Kalau kita hard selling itu biasanya di level manager, supervisor kita ketemunya. Tapi kalau wartawan yang datang biasanya direktur marketing, CEO segala macam. Jadi akses kita untuk gedor lebih banyak. Aduh ini dapur yang saya ceritain tapi nggak apa-apa, ini poinnya adalah sharing untuk semua. Apapun cara sebenarnya ada, asalkan ada niat ya. Itu bisa kita cari, asalkan ada niat. Itu yang saya rasakan ya. Untuk mencari metode yang itu balik lagi ke orang-orang, metodenya mungkin banyak. Secara teori mungkin banyak, tapi pada saat mengaplikasikan belum tentu metode yang sama, output dari aplikasi tadi berbeda. Belum tentu sama juga kan. Bisa jadi disitulah ada artnya mungkin ya, gimana kita mendeliver sesuatu di teori, di praktek seperti apa. Konsep ngomong sih gampang ya, jangan hard selling tapi soft selling, tapi aplikasinya susah. Ya, idenya juga harus divariasikan itu. Ada cara tersendiri ya Bang ya berarti ya. Oke, kalau misalkan dari Bang Fatir gimana Bang? Kalau berdasarkan teori gitu kan. Biasanya kita tuh harus teori nih. Iya kan biasanya kita harus mengikuti ini gitu, harus seperti ini gitu kan.
ada yang berbeda antara generasi Farah dengan Bang Fadil. Generasi Farah ini generasi ketika lahir mau switch TV itu at any time bisa. Generasi Fadil tuh mengalami TVRI dulu. Jadi ketika mau ganti TV itu ya ada pilihan. Nah itu ternyata membuat jauh lebih sabar dan konsisten. Tapi akselerasinya biasanya nggak cepat seperti anak muda sekarang. Nah konteks kenapa itu saya ceritakan adalah balik lagi ketika produk itu mau di-create, maka ada dua komponen yang penting itu adalah tadi value proposition, yaitu sama customer relationship. Jadi kalau kita nih datang nih ke tempat arisan, habis itu jualan produk A gitu, habis itu si ibu beli. Tapi belinya jangan-jangan bukan karena butuh barang itu. Belinya jangan-jangan karena kasihan sama lu. Atau nggak enak gitu ya. Atau nggak enak. Believe me, kalau value proposition yang bukan jadi alasan belinya, hanya saat itu dia beli. Beli. Setuju. Gitu. Jadi once again, Bro Fadil ngasih insight namanya soft selling karena bahasa dia yang datang ke gua pasti orang yang butuh value proposition bukan karena gua ketok pintu akhirnya beli. Itu message-nya sebenarnya. Bahasa beliau soft selling, hard selling. Bahasa teorinya find your right value proposition, find your right customer relationship, way gitu. Itu bahasa teorinya begitu, Bro. Gak apa-apa Bang, masih keren kok Bang, masih keren. Ilmu baru. Nggak, lu kan lama-lama nanti nerangkan kayak gitu naik lagi, Bro. Amin. Padahal singkatnya ke sana. Iya. Setuju. Tapi bagus. Ini juga kita banyak pencerahannya. Oke. Gue setuju. Kadang-kadang di praktisi itu banyak yang pakai jalur shortcut ya. Shortcut juga sih, tapi bisa jadi sometimes it works. Kadang-kadang memang ini mau nggak benar, nggak apa ya, tidak sesuai dengan teori, tapi bisa berhasil. Ada juga pernah gue ketemu seperti itu sih. Dan mungkin anomali ya. Kalau di statistik itu margin of error-nya itulah tadi ya. Tapi kan memang ini yang menarik ya Para ya. Tadi bagus pertanyaan Para itu. Artinya kan kalau kita bisnis di offline, memang kecenderungannya kan orang direct. Maksudnya lebih langsung to the point apa yang mau dia jual. Sesuai dengan standar yang dipenginkan biasanya kan. Dan itu nggak kita bisa mainkan yang tadi itu di jualan direct kan. Karena misalnya orang datang ke rumah kita pasti ngetok, Pak mau beli ini nggak Pak, kan gitu kan? Iya, kan nggak ada media dia untuk menceritakan yang soft selling tadi kan gitu ya? Tapi dengan di IT itu bisa gitu ya? Ya pada masanya memang begitu. Makanya berkembang. Gue nggak tahu ya istilah yang tepat apakah itu IoT atau itu artificial intelligence ya? Tapi menurut gue yang lagi populer di masa depan itu adalah machine learning. Itu yang paling populer. Jadi lu bisa bayangin Bro, seorang yang lagi di depan menu platform tertentu nih, sebutlah e-commerce X gitu ya. Kalau dia diem 10 detik melihat satu barang itu tuh mean something loh buat platform itu. Nah siapa yang bisa memberitahu itu adalah orang yang machine learning. Siapa yang bisa machine learning? Orang psikolog tuh, bukan orang IT, bukan orang bisnis. Gitu. Jadi isinya machine learning itu adalah isi psikologi masa depan. Gitu Bro sebenarnya. Makanya lo bisa bayangin bahwa apa yang terjadi dengan dunia di masa depan, psikolog itu ya lo bilang orang nggak perlu psikolog, enggak, justru kebalik, cuman aplikasinya beda. Kalau dulu orang konsultasi di sini, datang orang terus cerita curhat bengkel hati lu. Di masa depan makanya kita bukan situ. Betul. Kita dari itu kita lagi berpikir jangan-jangan nanti bengkel hati yang laku gitu. Dulu bengkel kafe, ini cikal bakal jangan bengkel kafe, jangan itu. Ada hubungannya dengan itu. Oke. Gitu Bro, aplikasinya udah geser. Nah, mati aja orang kalau misalnya lo nggak tahu bahwa bisnis masa depan tuh psikolognya aplikasinya di situ gitu. Bukan aplikasi dulu masih yang model lo terima orang konsultasi, orang mau cerai, orang mau putus pacaran, aware of itu. Gitu. Wah sebenarnya bisa makin komplit, bisa makin ini ya. Kita cara jualan sekarang ya. Tapi IT ini gue akuin, gue sebagai pelaku dari sisi IT kita ngeliatnya ya itu tadi tuh. Ya, gue nunggu Tiar sebenarnya cerita dark side-nya yang dari sisi e-commerce. Mungkin dari sini kali ya Bang ya. Ini bukan IT dari sisi dark side IT, bukan dari sisi e-commerce doang, tapi secara keseluruhan sih. Namanya IT support system, namanya itu membantu pekerjaan orang untuk bisa lebih mudah ya. Nah, efek negatifnya adalah banyak, apalagi sekarang mungkin terlalu banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh human, oleh orang, sekarang digantikan oleh mesin, digantikan oleh aplikasi.
Makanya ke depannya trennya pasti pekerja-pekerja yang repetisi, misalkan seperti ya mungkin di pabrik lah yang repetisi kan itu pasti akan hilang itu kemudian hari digantikan oleh robot atau aplikasi segala macam. Tapi satu hal yang menurut gua yang nggak bisa digantikan oleh robot adalah pekerjaan yang ada bersentuhan dengan yang namanya feel ya. Kalau rasa feel atau wisdom. Itu yang robot nggak bisa ganti. Makanya mungkin itu tadi dalam apa machine learning, artificial intelligence, big data segala macam bermain data itu, kayaknya itu nggak akan disentuh. Ya, makanya mungkin tadi itu mungkin saya lihat juga akhirnya orang belajar artificial intelligence itu kan gitu ya. Bagaimana yang pernah gua dengar itu. Jadi sekarang gini, orang masuk ke sebuah anggaplah misalnya e-commerce atau platform. Pada saat misalnya dia masukkan saya perempuan umur sekian, langsung muncul yang dia kira-kira tertarik untuk dia gitu ya. Tapi it's always. Itu cara-cara lama. Oh, udah adil banget bro. Udah nggak gitu lagi. Jadi harus yang versi Bro Fadil tadi bilang. Iya. Nangkep behavior. Behavior dari mana? Entah dari tone suara, entah dari apa yang dia ketik, itu yang ditangkap. Itu behavior. Jadi jangan based on demografi lagi soal itu. Itu udah cara. Sekarang udah kayak gitu ya Bang ya. Ini saya sekedar ngasihin sedikit, saya nggak tahu apakah udah pada aware teman-teman. Ini rata-rata handphone Google ya, Android ya? Iya. Android ini walaupun kondisinya mati nih speakernya nyala terus loh. Iya. Coba kalau nggak percaya, coba beli handphone baru, buka box, nyalain. Kita belum ada historical browsing apapun di dalamnya ya. Coba bilang aja misalkan kita mau nyari produk apa misalkan. Tas. Hermes. Ini mati nih. Tapi yang penting paket data nyala ya. Paket data ini sedikit ini di luar konteks ya. Di gimana ya pemilik teknologi itu menghalalkan segala cara untuk meng-capture behavior end usernya ya. Walaupun belum ada aplikasi yang terinstall di sini, tapi yang penting ada sinyal, ada datanya, ada aktif. Ngomongnya Hermes. Coba deh buka browser yang ada misalkan iklan-iklan sisipan yang di manage oleh Google misalkan kan karena ini Android ya. Itu biasanya tuh tas. Tapi gue setuju sih Bang. Gue setuju Coba. sih. Dan udah sampai posisi itu ya. Bukan hanya berdasarkan browsing kita ketik tapi ini sampai ini pun bisa. Dan juga ini saya cerita sedikit ke IT-an ya. Teman-teman security yang amat sangat concern dengan security itu dan saking secure-nya ada Parno ya dengan tools itu sampai handphonenya ini dilakban nih kameranya. Kulernya matikan. Nggak kelihatan gitu. Iya. Karena pasti lo punya video, foto, capture laptop itu dilakban sama dia itu kameranya. Banyak coba perhatiin kalau teman-teman yang buka laptop kamera dilakban itu yang aware dengan security. Oh iya. Gua handphone buka. Kadang anak gua, bini gua. Itu kan keluarga beda. Justru kalau dikunci-kunci jadi pertanyaan justru. Enggak, yang dikunci yang dibuka kan ini gitu kan. Yang dikunci di mobil. Iya. Ya maksudnya tadi sedikit intermezzo tapi korelasinya saking sebegitunya para pemilik teknologi ini mengumpulkan informasi sampai sedetail itu behavior. Iya kan gini bro ya. Jadi susah juga dong ya dalam artian itu kan bro karena memang dunianya di situ gitu ya. Sementara kita nih yang mau masuk kita masih berpikir kayak tadi yang masih teknologi lama tadi gitu kan. Terus gimana cara melompatinya? Atau gini deh, gue posisikan sebagai business owner dan misalnya, atau gue pemodal deh gitu ya, yang mau modalin nih main di IT gitu kan. Gue butuh apa sih biar misalnya gue butuh orang IT ya, terus nanti gue butuh orang coding ya kan. Terus gue butuh apa lagi gitu biar berhasil misalnya bangun sebuah anggaplah misalnya e-commerce lah gitu ya. Sebelum butuh orang, menurut gue lu butuh bikin roadmap dulu, baru lu define orangnya. Roadmap. Minimal BMC tadi ya. Iya. Minimal BMC tadi. Dari Pak Bahtiar kan tadi nyerempet situ kan Bang ya? Iya, Bahasnya ya. Nah nanti panjang ada BMC, peta empati, banyak bro. Ini teorinya banyak. Jadi sebelum kita investasi IT infrastrukturnya, kita siapkan dulu bisnis model segala macam. Berarti roadmap tadi ya. Gue nggak tahu nih istilah secara teorinya. Karena gini, blueprint segala macam lah gitu lah. Gue pernah gini ya, pas gitu, kita mau masuk sini, lu bisa main panjang nggak? Energinya sepanjang apa gitu kan? Kita kan berpikir,
kan nggak apa sih rumit itu gitu ya. Iya. Betul. Tapi ini mungkin ada sedikit kontradiktif dengan teori ya, Tiar ya. Kan kalau kita ngikutin flow seperti itu, ini bertabrakan dengan konsepnya Om Bob nih, Bob Sadino nih. Ya, lu ya kerjain aja. Lu ada ide ya kerjain. Ide itu murah. Yang mahal itu eksekusi. Ide banyak orang bisa, ya kan bahasanya Om Bob gitu ya. Lu kalau ngerjain sesuatu, lu jadi orang paling bodoh lah. Lu orang pintar udah ngerjain ide lu ya. Jangan lu yang paling pintar gitu ya. Kan kasar-kasar gitu bahasanya gitu ya. Maka ini kan gua nggak tahu korelasinya dengan konsep yang tadi harus bikin blueprintnya apa, segala macam. Nah ini kalau lihat apakah seorang ini keluar konteks sedikit tapi ini nggak apa-apa. Pertanyaan nih, pertanyaan kalian. Karena emang itu Karena pertanyaan orang gua nggak sih kayak Bang? gitu bro. Iya. Ini misalnya nih, Dakara Kopi gua bangun, rumah gua sendiri gua bangun. Itu pas udah selesai. Ada mana gambarnya Bang? Saya mau buat kayak gitu. Nggak ada gambarnya. Iya. Karena hari ini gua punya ide pondasi gua. Iya. Maksud gua apakah Om Bob ini udah inline dengan konsep yang selama ini disampaikan di akademisi, atau memang dia bikin melabrak semua teori-teori tadi atau? Iya, sebenarnya Om Bob nggak melabrak. Teorinya ada. Cuman karena keterbatasan Om Bob dalam belajar, sehingga merasa bahwa apa yang dia dengar selama ini nggak sama dengan apa yang dia lakuin. Jadi ada pelajaran soal ABC, dia melakukan D. Karena dia nggak baca pelajaran D, dia anggap nggak ada tuh pelajaran D itu. Ada sebenarnya. Gitu. Jadi tapi kalau kita bikin D-nya ada, nanti Om Bobnya kurang populer. Dia dipopulerkan untuk membuat yang D tadi. Nah, kita harus paham yang begitu. Hanya istilah dia belajar di lapangan ya. Iya. Jadi belajarnya di lapangan. Ada namanya action research di metodologi di kita ada namanya action research. Jadi research yang sebuah metode yang dipakai based on actionnya dia, gitu. Itu juga satu pembelajaran, gitu. Nah itu ada teorinya juga. Jadi nggak. Tapi gini, kalau nggak ada itu nggak seru. Iya kan? Kita butuh supaya seru. Seru itulah membuat anak-anak muda jadi bergairah. Bangun awareness dan interest ya. Oke, kayaknya ini udah panjang banget Bang kita ngobrolnya nih Bang. Mungkin apalagi Bang? Harus kita ini nih. Mungkin gue masih penasaran sama sesi yang tadi kita bahas di awal sih Bang. Yang mana? Yang lamar tadi? Nah, bukan. Bukan. Ini ibaratnya kayak iklan banget ya. Di awal tadi lamar, saya ingat saya. Itu lamarnya beda Bang. Oke. Gimana sih sisi gelapnya ikas apa? Nah ini. Nah itu Bang, boleh nih Bang digali-gali karena kan Tapi abang sorry dulu sebelum ke situ. Apa tuh? Abang mau ngomong dulu. Oh boleh deh. Kira-kira butuh yang tadi butuh berapa lama ya, dan butuh biaya berapa? Misalnya agar kita bisa eksis kira-kira gitu di bisnis e-commerce. Karena gini loh, gua berpikir gini ya bro ya. Kan orang sering sampaikan ya, membuka prinsipnya kan kita jualan. Prinsipnya kita buka toko. Cuma yang satu toko offline, yang satu toko online. Yang sering kita dengarkan, toko online 15 menit selesai. Ya kan? Toko offline mungkin bisa setahun. Ya kan? Tapi ini kan sama-sama bisnis nih. Gua buka toko 1M, gua buka toko online berapa gitu. Ada nggak kira-kira justifikasinya? Gimana tuh Bang? Pertanyaan menarik. Iya. Mau Bro Fadil mau mulai duluan? Sebenarnya gini bro. Karena ada korelasinya dengan the dark side itu. Iya. Gitu. Oke. Iya, jadi mungkin kita pernah dengar istilah monkey business. Iya. Iya kan? Orang yang diuntungkan adalah yang pertama kali. Exactly seperti skema Ponzi. Nah, kalau lo bermain di bisnis e-commerce saat ini, maka rutenya tidak akan sama dengan ketika lo bermain 3-4 tahun yang lalu. Iya. Kenapa? Karena barang-barang yang lo jual saat ini, pemilik platform bisa jual. Which is dia udah punya kumpulan datanya dari teman-teman kita 3-4 tahun yang lalu. Jadi ketika lo jualan barang yang sama dengan yang barang yang sudah dia kumpulin datanya, dia punya temennya sendiri yang bisa menjual barang yang sama dengan scale of economic yang lebih besar, jauh lebih besar daripada lo. Jadi kalau ditanya berapa besar modal, berapa lama endurance yang gue miliki, ceritanya akan nggak sama dengan
cerita 3 tahun yang lalu, ceritanya nggak akan sama dengan barang apakah itu barang baru atau sudah ada di market. Gitu. Nah itu jadi beda ceritanya. Makanya nggak ada jawaban pasti bro untuk yang lo punya. Gitu. Jadi jawaban exactly. Jawaban pastinya adalah barang lo apa. Kasih ke hadapan gua, kita lihat sama-sama di market bagaimana. Baru kita bisa evaluate kira-kira lo akan butuh endurance berapa kapital. Tapi kalau lo mengeneralisir kira-kira kalau gua mau invest nih segala macam nah gitu, nggak bisa jawaban gua nggak dapat. Nggak dapat gua bisa gua nggak bisa kasih share jawaban itu. Lo harus ngomong ke gua barang lo apa, baru ngomongin soal endurance dan kapital. Ini belum ngomongin ini loh bro, value proposition, belum cerita nih bro. Makanya gitu kan. Ya anggaplah gue sebagai pebisnis ya. Oke tadi gue setuju yang dibilang Bro Baktiar kan. Ya gimana mikirinnya nggak buka cabak tapi make kursi-kursi orang. Cuma kan gue sebagai ini kan gue juga butuh kepastian kan. Bisa make kursi orang itu sama dengan 120 kursi Dakar itu berapa lama gitu kan. Iya kan. Kan kadang-kadang bisnis itu juga butuh ini kan. Tapi yang menarik ya, ini mungkin karena orang Bro Baktiar kan di Bankir ya. Kan yang menarik itu gue tuh kadang-kadang juga gini. Sama lah kita dulu ya. Saya 2002 bikin CP. Kan itulah dasarnya kita bisa minjam uang di bank. Sekarang kan nggak gitu lagi. Sekarang kan beda. Sekarang anggaplah misalnya kayak Gojek atau Ruang Guru kan. Dia kan mungkin nggak punya gedung yang fisik yang ini kan gitu ya. Tapi berani gitu loh. Itu Mandiri Ventura gitu ya. Venture capital. Venture capital kan tapi berani dia invest. Kan kalau kita dulu kan mau apa gunanya? Punya toko enggak? Punya sertifikat enggak? Another story itu. Iya. Another story lembaga-lembaga keuangan. Jadi mereka punya typically beda-beda antara venture capital, banking, itu beda. Iya. Ini gini lah, lu harus paham dulu soal karakter dari startup. Iya. Jadi kalau kita bikin Cartesius tuh, X-nya startup itu performance. X-nya startup itu adalah X di sini ya berarti ya. X-nya startup itu performance, time. Kemudian Y-nya startup itu adalah performance. Dan dia itu begini modelnya. Ini kalau X ya, dia gini nih, minus. Habis itu begini. Jadi nggak ada ceritanya bisnis begini nih. Jadi dia begini, startup karakter itu begini. Terus pada titik tertentu dia akan pada periode tertentu dia akan BEP, baru dia akan tapi selalu keywordnya adalah eksponensial bro. Lo ngomongin ke venture capital, lo punya omset nggak eksponensial, nggak akan pernah dilirik sama dia. Karena ultimate goalnya venture capital itu adalah IPO. Dan dia ngambil selisih dari waktu gue beli lo sama waktu gue IPO. Itu bro. Jadi makanya beda karakternya. Harga termurah lo adalah ketika lo nggak punya modal apa-apa. Dan tapi dia punya sense bro, ini akan eksponensial dengan seluruh cerita pengalaman yang dia punya, gitu. Makanya jadi lu mesti lihat dari itu venture capital mainnya di startup, karena dia tahu bisnis plan segala macam, atau bahkan bisa jadi dia udah punya ekosistem untuk membuat lo punya omset itu eksponensial. Jadi jangan berapa omsetnya kemarin 100, tahun ini berapa 110. Tahun sebelumnya lagi berapa? 90. Nomornya 10 bro. Nggak dilirik sama lo punya venture capital. Itu bank aja tuh. Iya. Gitu. Beda bu ininya. Beda lembaga, beda karakter. Iya betul. Berarti itu nanti mungkin ada podcast berikutnya bro. Berikutnya. Gue tertarik penjelasan Tiar tadi dan gue coba korelasikan dengan informasi yang gue dapatkan dengan ya mungkin teman-teman mungkin tahu IDN Times kali ya. IDN Times yang mau portal berita online ya. Itu gue kebetulan tahu juga gimana mereka menjual sesuatu. Mereka dapat itu karena biasanya kan kalau startup itu mereka udah jalan dulu baru ada venture yang datang ya. Nah, ini gue lihat IDN Times beda. Mereka jualan ide dong, belum ada produk, ide doang. Tapi karena balik lagi tadi itu, karena venture dia tahu ide dia terus konsepnya yang mereka tawarkan itu clear diterima oleh para venture, belum ada produk itu udah dapat modal dari ini makanya. Dan satu hal itu mereka belum rilis, baru ditatakan ide mereka udah dapat modal. Terus yang kedua, IDN Times ini disetup oleh orang-orang IT, bukan para businessman. Bukan para bisnismen. Bukan bisnismen dan bukan ini kan portal berita ya, bukan wartawan. Kan kenapa yang gue ingat yang itu mungkin bisa jadi
minta referensi kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih, ini orang yang pernah kerja di Google kalau nggak salah. Jadi punya bank network, ekosistem macam ya. Makanya ini korelasinya ke tiap tadi begitu ini apa growing exponential terus kan ide tadi juga kemakan oleh tidak selesai. Artinya kan gitu. Anggaplah misalnya saya kan juga sekarang lagi ngumpulin teman-teman nih kan. Kita kalau funding maksudnya. Dalam artian gini. Kita mau main di situ berarti kan endingnya kan kita harus mengerti juga gitu kan. Endingnya ultimate. Jadi istilahnya kita harus mengerti kapan kita akan di-lead oleh misalnya ya istilahnya pemodal lah gitu ya. Biar apa namanya itu ya anggaplah misalnya roadmap-nya ini tadi tahu tujuannya kemana gitu loh kan. Oh ya tadi sebenarnya Bro Pane belum jawab. Kira-kira berapa lama dan berapa modalnya? Nah, mungkin dari sisi praktisi kan bisa saja pengalamannya beda cerita ya. Kalau menurut gue setuju sama Tiar tadi dari sisi perspektif bisnisnya. Lihat dulu barang mau dijual apa, terus seperti apa dari sisi IT. Begitu udah terdefinisi, gue akan lihat kan baru gue bisa mendefine juga dari sisi support sistemnya seperti apa yang untuk membantu yang harusnya misalkan berarti udah dari sisi bisnis bilang sekian nih lama targetnya bisa jadi perspektif IT teknis gue bisa bantu dengan teknologi seperti gini gue bisa deliver yang harusnya sekian dari sisi bisnis gue bisa cost efisiensi lah naikin omset nggak bisa gue setuju dari sisi IT juga gue mesti tahu dulu nih makanya di awal gitu kita biasanya ada proses assessment awal untuk mengerti bisnis proses walaupun kita belum nggak tahu bukan expertise kita tapi tolong lu jelaskan ke gue dulu bisnis proses seperti apa biar gue tahu flow seperti apa biar gue carikan platform atau aspek IT yang sesuai dengan bisnis proses tadi. Makanya kalau ditanya kayak gitu terus gue nggak bisa jawab ya. Nah bro, kayaknya pertanyaan lu mesti ada ketemu expert yang lain bro. Iya enggak. Ya mungkin juga ada korelasinya kan. Sama kayak misalnya kita mau bangun sebuah gedung, ya kita kan dia tahu dulu misalnya detail engineering desainnya kan gitu ya. Baru bisa dia kebayang berapa lama dia bangun, berapa investasinya. Contohnya misalnya takutnya pintunya maunya jati. Sementara di versi dia mungkin cukup aluminium kan gitu ya. Iya. Jadi kalau ditodong seperti itu panjang tadi juga ceritanya. Panjang bang, kayak next episode ini bang. Kerjasama dengan satu negara yang scale of economy-nya bagus. Ya, nah, begitu scale of economy bagus, dia jual barang yang dia udah tahu datanya. Bro, kita join ya, bikin konsorsium ya. Konsorsiumnya nanti lo jual barang di tempat gua, di gua udah kelihatan nih 1 juta sarung, 1 juta page dan lain-lain tadi udah tahu nih. Sehingga akhirnya konsorsium tuh dikasih tempat untuk jualan di sini. Dengan scale of economic-nya ini, kira-kira produksi yang lokal dalam negeri datang itu ke ini kira-kira bersaing mampu nggak? Udah berarti nggak bisa. Iya. Nah, as a platform dia minus. Karena dengan gratis ongkirnya as a platform dia minus. Sebutlah minusnya Rp50. Tapi as a konsorsium dia untung 20. Nah, jadi dia masih tetap plus 15 as a konsorsium. As a platform dia perusahaan ada di Indonesia. Kalau minus bayar pajak nggak bro? Ya nggak bayar. Kagak bro. Yang siapa yang menikmati pajaknya bro? Negara sana bro, yang memiliki kapital asalnya gitu, yang plus 15 tadi ya. Iya plus 20, karena di kita minus 5 bro. Support lah ya. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.